Oke, jadi hari ini kita akan apa namanya mereview tentang coding di MATLAB ya. Jadi sebagai review bagi yang lalu masuk mungkin. Jadi pada dasarnya kita telah belajar static universal network kan. Static universal network itu dia satu data ya. Jadi X time T Y time P Y time T. Nah, kemudian determin yang pertama kita time neural network dia hanya secara simpel bentuknya X ya. Kemudian setelah IDS kita juga punya mungkin dari recurrent dulu ya. Recurrent neural network. Recurrent neural network itu misal kita punya X kita gambarnya ini. Jadi misalkan kita punya input punya output ini ini X. Nah, recurrent neural network itu ada tambahan input dari ini. Yaitu misalkan asumsikan ini A. Jadi ini A. Kalau hanya banyak berarti dia misalkan dari sini. Tergantung dia bibitnya berapa ini bisa A. Dan paham ya? Ini yang kemarin. Kemudian satu lagi apa? Ya pakai Nars. Model ini kalau kita punya ya Recurrent neural network. depan X saya min satu pada dasarnya dia min satu pada sampai X min N sama y min satu min N itu ya misalkan. Nah ini yang open loop ini yang ini. Kalau yang closed loop nilai y-nya ini berdasar dari prediksiannya si neural network di open loop. Kalau closed loop kalau closed loop dia mirip recurrent tapi misalnya ini y ini x ini satu dia berasal dari ini y ini satu ini. Jadi dia ngambil dari hasil sebenarnya neural network. Jadi sedikit mirip mas kalau recurrent itu dia ngambilnya dari outputannya si hidden layer. Nah, nanti ini ketika kita punya data time series kita bisa memodelkan dynamic time neural network recurrent or not. There is several options that can be used to develop product of model once we have time series data. Okay, you can first try using
PDNN, RNO, or not. Jadi tugasnya nanti adalah carilah data set time series data, kemudian bandingkan performanya di untuk model yang static, dynamic DNN, sama RNN, sama apa? Nah, Semuanya ya Pak berarti Pak. semua. Itu kita kelihatan ujian. Kalau yang kerjanya beneran kagak ngopi codingannya temen gitu. Enggak lah, saya cuma nggak ada. Kan codingnya dikasih Pak. Di kelas lain itu saya dengar ada gitu kalau dikasih tugas coding apa yang teknologi gitu ya. Kopi metodenya ganti nama gitu. Kelas lain gitu. Tuh, codingnya bukannya sama Pak. Sini bang, Bang. Itu saya dengar di kelas. Ya jadi sehingga kita bisa paham nanti itu bukan ke saya apa namanya perbedaannya di mana. Jangan hanya akurasinya tapi apa namanya di dynamic intinya performance itu yang ngikuti nggak polanya. Kadang ada yang mungkin yang statik ya kadang ngikutin tapi yang dinamik. Kalau akurasinya jelek, gimana? Apa? Akurasinya jelek hasilnya misalnya. Yang time seriesnya penyebabnya apa? Saya tanya. Biasanya bagus. Atau kalau bagus pun saya tanya kenapa bagus. Bisa jadi dissenting time terlalu rapat. Jadi Ya. yang tadi saya pernah bahas in the beginning when we have time series data forgetting all like this, then we have to apply like pengenal filter gitu ya. Jadi apa namanya proses dynamicnya jadi ketika kita punya time series data yang seperti ini gitu ya, kayak denyut jantung orang itu sebetulnya susah banget apa nggak berepresentasikan. Makanya kita pilih sampling lainnya itu yang make sense. Oke, kemudian yang saya langsung ke Mohon maaf Pak, izin tanya Pak. Itu tugasnya itu nafsnya itu dua-duanya atau satu kedua salah ya. satu? Oke. Oke, nanti ya setelah tugas ini saya akan ngasih tentang deep learning. Habis itu udah ujian kerjanya 2 minggu kan. Saya tanya-tanya biasa aja mau ini pasti bukan yang saya ngajar gitu. Ini tugasnya sampai kapan Pak? Tugasnya sampai kapan Pak? Terserah pengen apa. Besok atau minggu depan? Minggu depan aja ya. Oke. Iya, Mas. Ya, minggu depan aja. Maksudnya minggu depan itu mohon maaf, Pak, berarti minggu depan itu mulai tugasnya. Minggu depan. Oh, oke. Mulai tugasnya sampai selesai nanti UAS. Enggak, sampai DPS kita boleh lah sampai Sampai UAS. Oke. pokoknya sebetulnya saya yang penting mencoba nanti yang diuaskan kan saya ngobrol ini. Oh, oke. Jadi kalau ngerjainnya nanti kayak kelas 11 yang saya ngobrol dengan orang bos nggak ada. Tapi kalau kita sendiri insya Allah bisa. Makanya saya terapkan di pakai masalahnya. Oke, kita mulai ya. Jadi misalkan kita punya dan kita mulai dari tahun misalnya yang apa namanya nah ini Gue jadi pagi. jadi ini kan ceritanya data saya series ya jadi dua saya ambil sekian menit kemudian dia fluktuasi ya nah ceritanya kemudian ini kan ada beberapa temperatur nah, yang pertama kita input dan output seperti biasa
Misalkan saya pakai 4 temperatur ini ya, kita melakukan ya, kemudian kita masukkan targetnya. Targetnya kita bikin kapasitasnya. Oke. Nah, ketika sudah kita masukkan seperti biasa semuanya ditransport ya. Dan targetnya juga. Nah, kemudian kita bikin sequence data. Jadi inputnya Lu merasa penuh gak meja lu biar oh lu tadi mindahin ke situ ya? ya itu ini sampai sini Pak ya. Ini cara menginput Memanfaatkan datanya. teknologi. Iya tahu. Biar Kemudian rapi ya. Enak anjir baca biar. oke, sampai sini Pak. Nah, ada kalau sampai sini Pak, saya sudah siapin datanya di sini. Jadi misalnya kita Udah ditutup ya, Mas? Ini ada data. Ini ada inputnya UA1, UA2, outputnya IA1, IA2. Jadi saya punya 4 data. 4 data artinya Itu dari mana? Mas satu. data yang dikumpulkan berdasarkan hari yang berbeda. Tapi kita pengen stitch data. Ya, jadi apa namanya cara stitch datanya diperhatikan yang lain. Kemudian setelah kita Suaranya. suaranya balik apa di opener suaranya kayak balik sih. Iya. Atau Bapak yang nyalain mikrofonnya Mic-nya di dari situ, dinyalain. Pak. Jadi biar langsung di save di sini. Iya. Nah, jadi sama aja ya tadi prosesnya kita masukkan input outputnya, kemudian ini adalah untuk nge-stitch data. Jadi misalkan kita pakai semua datanya UA1, UA2, UB1, UB2 itu kita sambungkan jadi kita bikin U-train sama Y-trainnya. Oke. Kemudian kita tentukan di TDNN itu berapa delay ininya. Kalau delay-nya 3, berarti saya masukkan di sini ya. Gitu ya. Ini tuh number of delay dari sebuah input. Kita nentuin Pak. Iya, bebas. Yang ini kok nggak ada komputer? Karena datanya sudah saya siapin kemarin-kemarin dan set data dari dokumen. Jadi ketika saya call atau load data ini, ya udah saya save dulu. Nah, itu berarti yang saya bilang hubungannya sama input delay atau delay. Oke, jadi misalkan contoh di sini saya delaynya 3. Dari keempat data ini, misalkan saya pengen bikin apa namanya yang buat trainingnya UB yang data B aja ya misalkan. Oh bisa. Ya bisa. Kan punya data banyak nih. Misal ini misal. Jadi nanti tentuin sendiri pakai data sendiri. Yang B saya pakai training, kemudian di sini kan training ya. Nah, yang ini testing saya pakai
Jadi data A1 saya testing, data A2 juga saya testing. Ya, jadi di sini agak ribetnya di dynamic itu dia harus menyiapkan stage-nya. Jadi kita harus prepare ini, tentukan XS, XI dan lain-lainnya. Kemudian kalau di sini saya bikin setelah testingnya selesai, saya ambil datanya, saya hitung RMSE-nya di sini. Kemudian saya summarize results-nya di Z1, Z2. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan data yang sudah dinormalisasi, makanya ketika saya kembalikan, saya lakukan denormalisasi. Paham ya, normalisasi? Udah nggak usah saya ulangi ya. Ntar tanya ke Warido tuh. Nah, oke. Ya, kalau saya training, nah saya di sini jumlah neuron saya tentukan number of neuron di sini ya. Berarti ketahuan maksudnya dari denormalisasi ya, Pak? Apanya? Berarti ketahuan katanya dari denormalisasi kan angka apa satuannya. Iya. Iya. Nah, ketika kita training, ya udah selesai, jelek. Ya bisa jadi jelek karena apa, kita training dan testing data yang berbeda. Kalau kita masukin misalkan ya nilai UA satunya kita masukin buat training YA2. Sekarang artinya artinya tadi itu apa namanya, eh error yang out of the range gitu datanya ya. Karena memang data A data B itu sangat berbeda sinarionya. Jadi memang hasil testingnya jelek. Kalau saya masukin kayaknya bagus tuh agak. Ya karena karena data testingnya saya pakai buat training. Jadi sebetulnya bukan testing. Bocor datanya. Paham ya? Kita beda jauh. Beda jauh karena masing-masing data ini, data yang saya kumpulkan ini UA1, UA1, UA2, B1, B2 itu skenario data ketika saya mengambil eksperimen sangat jauh ini ya sinarionya. Jadi misalkan saya nyalain AC di temperatur, kontrol temperaturnya misalkan 35, yang satunya itu 30. Ini informasinya beda. Yang lain beda. Iya. Jadi makanya sangat jauh, nggak dikenali sama neuron itu. Gitu. Nah, itu untuk apa namanya, saya mengambil ngeplot data yang Z2. Kalau saya ngeplot yang Z1, kan saya melakukan dua testing ya. Kalau nah, jadi kalau datanya udah dimasukin ke apa namanya data training, jadi hasilnya juga bagus. Jadi misalkan ini saya copy ya sebagai pembanding, saya taruh di PowerPoint. Jadi ini pakai apa namanya TDNN ya. Jadi saya copy misalkan ini hasilnya ya. Nah, sekarang saya pakai, maaf, saya keluarin dulu network diagramnya ya. Nah, lihat. Jadi di network diagram itu kelihatan ada 1 sampai 3. Jadi si X-nya itu di delay. Training 1, training 2, dan ya, ya. Akibat dari kalau di saya nilai yang lebih banyak, semakin lama itu. Ya, karena makin banyak input ya. Tapi banyak informasi yang merepresentasikan dynamic behavior-nya dia ke apa ke train gitu.
Apa? Lebih baik untuk sampai jumlah tertentu. Tapi kalau banyak banget enggak gitu ya, kayak neuron. Ya, seperti itu. Makanya trial error time delay 1, 2, 3. Ntar plot di RMSE-nya. Dia jenuhnya di mana gitu. Bisa. Nanti kelihatan errornya. Iya. Oke. Paham ya? Terus saya pakai apa ya? Recurrent sekarang. Saya hapus dulu. Kalau recurrent di MATLAB ini ya apa namanya? Tinggal bedanya di sini aja. Layer apa? Recurrent network. Jadi 1 sampai ND ini jumlah delay di sini. Gitu ya. Nanti saya kasih lah ini codingannya. Apa? Dia yang nge-record. Ya, saking baiknya apa? Codingannya dikasih. Terus kalau saya tes kagak bisa. Udah kayak kelas sono. Ya. Ya. Ya, jadi ini kalau dynamic nge apa namanya masukin datanya sama, cuma beda di sininya aja ya. Kalau ke bawahnya saya setting sama semua, jadi saya melakukan training ke semua datanya. Dan saya hanya melakukan prediksi di ini ya untuk saat testingnya. Kalau saya running ini jumlah delaynya 3 sama ininya 10 neuronnya. Kalau kita running, biasanya dia tahu nggak lebih berat kenapa? Dia lebih berat. Lebih berat tuh karena di sini jumlah neuronnya tersebut. Oh, berarti satu neuron punya 3 delay. Berarti 3 kali 10 ada 30 baru gitu. Jadi kenapa apa? Iya. Jadi ada yang neuronnya ada 10 berarti A1, A2 sampai A10. Masing-masing A1 ada min 1. A1 min 2. Ada 30. Ya kita tungguin aja. Nah, terserah nanti mau pakai apa namanya TensorFlow atau pakai Python dan lain-lain. Pokoknya ya kayak gini-gini. Pokoknya kalau saya nanya gini-gini harus tahu gitu. Ya. Teorinya saya ajarin, kondisi masalahnya saya ajarin, kodnya saya kasih. Kalau ditanya, kalau ditanya, kalau nggak boleh. Jadi kalau di mau paling oh kalau tadi ini videonya jadi bentuknya itu untuk satu kali untuk satu neuron kan kita set 10 neuron kalau dikasih DNS kalau yang dilihat juga itu ini ini extend ya jadi X-nya sampai M3 itu iya di ada 3X oh tapi X-nya juga dimasukin X oh enggak teknik satu aja teknik satu teknik dua teknik tiga oh apa XT GT yang kita tahu kalau belum prediksi dia prediksi one step ahead jadi
eh iya, jadi kita misalkan punya data apa ya? Pada saat sekarang gitu ya. Kalau datanya harian berarti bisa untuk memprediksi besok. Misalkan data apa ya? Data curah hujan gitu. Atau data market, atau data PMI, atau data perkembangan harga saham misalnya. Bisa. Nah, kalau yang untuk separate data ya itu pakainya itu closed loop. Jadi kalau kita punya data harian gitu ya, nilai saham tertentu gitu. Kita pengen proyeksiin 1 minggu ke depan itu fluktuasi harga saham seperti apa. How does it look like gitu. Seperti itu. Kalau kita yang sifatnya separate, bisa juga curah hujan nanti jadi kalau hujan makanya bisa hujan kata sukirannya itu Misalnya kan itu kan saksi ya. Kan putaran motor kan sampai 2000 RPM gitu ya. Kita dapat temperatur dari 1400 2000 itu kan temperaturnya itu berarti bangsa ya kalau dikasih beban itu mungkin dia awal ya akan mencapai temperatur tadinya akan tercapai tapi waktu. Cuman kalau misalnya itu kan berfungsi dengan apa maksudnya kalau misalnya kita prediksi putaran yang lebih tinggi gitu, apakah bisa atau berarti dari otot range iya artinya ya kalau itu kan data kalender itu berarti kan sudah prediksi per hari ya dan baru ini untuk puluhan tahun ya tapi datanya harus tahu paling nggak dia cover operasi itu. Jadi misalnya kita punya data fluktuasi harga saham tahun di 2022 sampai 2023 untuk nah ini digunakan untuk karena diberi dokter karena dia sudah mengcover fluktuasi all. Jadi kelemahannya tadi Mas Gael itu datanya range-nya nggak ada kayak gitu. Oke, dan ini pakai hasil pakai bimbing. Nah, nah nanti ini hasil prediksiannya apa namanya recurrent. Kalau kita bandingin sama bagusan yang mana? Hah? Yang mana bagusan yang mana? Tuh lihat tuh. Nah ini kan, nah ini ada ininya nih. Iyalah, trainingnya juga berat, trainingnya juga lebih berat ya. Oke, paham ya. Nanti tunjukin nih yang gini-gininya nih kalau di tugas. Kemudian yang satu lagi yang naks ya. Saya mau tunjukkan ini dulu apa namanya network diagramnya kalau yang RNN itu seperti apa sih? Nah, kalau jadi kalau RNN itu dari A kan dia jadi dinilai sebanyak 3 kayak gitu ke sini sama. Gitu. berarti kalau 6 itu di X satu adalah di dari sebelumnya X yang baru itu adalah di dari hasil dari X sebelumnya Iya. bermanfaat dari bukan sebagai apa Iya tambahnya ini kan? iya iya Iya. Jadi makanya ketika training awal atau ketika kita melakukan testing di data pertama kita harus
ngadupin dulu GTW satunya di first data. Oh. Pertama. Nah, ada dua yang saya bilang kalau yang open loop, yang ini ya dari eksternal. Demo dari eksternal apa? Ya, berarti data baru kan? Data baru. Data baru bukan dari hasil dan Betul, neural network. Kalau yang closed loop pakai dari berarti kan kalau misalnya pakai yang produk makin lama makin banyak data inputnya bos. lama tuh maksudnya. Karena kan itu high step. Berarti kan T ini kan kata T1. Begitu dia T2 kan berarti hasil dari T1 masuk ke sini. Ya. Begitu ke T3 Biaya ini ya ini masuk juga. iya. Stepnya makin banyak. Oke. Kalau kita tentuin si faktor itu berapa kali? Closed loop Bakal atau tentuin apa emang kita tahu itu. oh iya, ya tergantung kita main berapa teknik, berapa aspek kita main di sini. Ya, Itu dari tambah data dari itu data dari luar. Ya ini namanya open loop. yang ada harus ada data dari luar lagi. Jadi kalau jadi umum saja. Jadi Iya, tambah ya intinya nanti ketika network itu sudah jadi, kita bisa satu coding air listrik itu baik. Oh, itu Iya, kalau kita buka nanti dia nanya. Kalau kita tutup, dia kayak lain. Kita masukin text doang. Tapi kalau kita open, tambah masukin text dia nanya. Pilihan Oke, sekarang kita pakai Nux. Nah, yang Nux-nya nah, jadi yang Nux. Nah, jadi yang Nux datanya saya pakai data yang ini. Saya harus pakai yang ini. Saya pakai data yang sama semuanya ya. Jadi saya testing di A-nya doang. Datanya A dan B. Nah, yang di sini kita harus memasukkan dua nilai delay. D1 sama D2. Jadi yang D1 saya definisiin input time delay, yang D2-nya output time delay. Karena kita butuh delay untuk X dan Y. Kalau tadi kan kita butuh delaynya ada X. Kemudian ada untuk A. Kalau di sini kita harus tentukan delaynya ini berapa ini. Makanya di sini ada delay untuk input, delay output dan menurut. Oh apa itu pun sama yang sebelahnya eksperimen. Jadi yang open mana ya? Oh bentar, saya jelasin open dulu. Berarti open ya Pak? Nah, jadi yang open ini seperti biasa ya, saya running. Bisa beda. Misalkan yang inputnya C2, inputnya 3 gitu. Bisa bervariasi. Yang ini saya oh, sudah. Oh, sempat. Ya, ini open. Ya, makanya nanti setelah dapat hasilnya saya juga akan nanya, "Oh, ini bagus, kenapa?" Persis kayak gitu. Kok ini jelek? Saya juga nggak tahu, Pak. Kalau menurut itu misalnya boleh nggak sih kita menjalankan itu adalah hasil aktualnya dari misalnya kan kita Ya itu, iya betul. Ya itu open tuh. kalau misalnya ada yang lain selain aktual mungkin juga bisa mungkin bersama atau apa Angka. Ya nggak apa-apa selama itu make sense. Jadi misalkan kita ngeprediksi temperatur. Nah,
T-nya itu kan hasil dari measured value-nya temperatur AC misalnya gitu. Misalkan saya nggak pakai temperatur AC-nya tetangga, Pak, boleh nggak? Ya boleh aja kalau sama. Paham ya? Nah, saya bandingin, saya pakai ngeplot yang data Z1 ya. It's, nah, ini bagusan mana nih sama Mas open loop? Nah, ini yang open loop. Tadi kok dimakan di kamu window yang coffee. Comment window. Oh iya, jadi saya itu kan tadinya ini Z, tadinya kan Z2, Pak. Saya kan punya dua data nih, data testing yang B, yang A1 sama A2. Tadi testingnya data A1, saya rubah ke, maaf, data 2, saya ganti ke Z1, kemudian saya running plotnya ini, gitu. Jadi ngerunning plot saya copy dan apa paste di sini doang, ya, ya gitu jadinya. Oke, Bapak itu yang masukin ke Y-nya gimana ya? masukin Y-nya. Kan dimasukkan Y-nya ya. Y udah salah. Oh, tadi memasukkan nilai, maksudnya gimana? Y kan input ada X. Y. Oh, memasukkan Y satunya. Oh, udah otomatis. Jadi ketika kita ngoding seperti ini, NARX, jadi kita siapkan dulu fungsinya pre-charge ini, PPI, PI dan lain-lain. Ini dia kalau dibuka, apa namanya, dia stepnya si X dan Y. Coba kita buka. PPI. Kalau kita ada tiga, misalkan yang data yang P sama PIP. Nah, nah lihat, kita kan pakai pakai delaynya kan masing-masing ya. Kalau di output berarti kita butuh inisial tiga nilai untuk Y satu sama tiga ya. Nilainya ini satu dua tiga. Nah kalau input, karena inputnya 4, kita ada nilai masing-masing tiga, berarti ada berapa nilai? 12. Di sini 4, di sini 4, di sini 4. Bagi kita sini. Nah, jadi masing-masing 16, 16, 16. Paham ya? Jadi nilai nilainya. Iya, iya. Jadi intinya ketika men-training dan men-test kita harus menyiapkan inisial. Jadi misalkan saya punya 100 data in total. Kalau kita menilai, berarti first three data itu tuh garbage, apa namanya, jangan dipakai untuk digunakan. Iya, jadi dia akan men-training dari data 4 sampai ke 100. Oh, atau yang jadi 1 sampai 3 dia dibuat inisial. Yang kemarin Bapak bilang sliding gitu ya? Ya, ya betul. Nah, sliding gitu. Oh, maaf. Paham ya? Gitu. Jadi bedanya di dynamic itu kita harus menentukan inisial-inisial. Makanya tadi koordinasi. Dari kemarin apa ya? Yang kemarin kan terima kasih. Ada yang ditanyain? Ada yang tanyain nggak? Berarti yang Y juga sliding juga itu. Sliding juga. Jadi sliding itu gitu.
Oke? Ya, terus ya sekilas sudah kelihatan ya bedanya apa namanya? Yang ini TDNN, ini apa? Ini NAX, ini RNN. Kira-kira ya kebetulan ini datanya Pak. Enggak lah, ini lebih jelek kayaknya ini. Tuh lihat dynamicnya nih, dia nggak follow apa eh patternnya dia. Ya tergantung datanya makin kompleks makin. Nah, ketika kita bikin close loop, jadi ketika kita sudah melakukan training, yang kita lakukan adalah kalau nggak salah di sini ya. Nah, jadi kalau kita bikin close loop, oh kebetulan kalau bikin close loop saya di sini datanya ya. Jadi codingannya dari sini nih. Jadi kita tutup dulu. Maaf. Oh, XS-nya nggak ada. Berarti adanya XI ya. Jadi intinya, saya mau jelasin dulu. Jadi kalau bikin close loop, kita dari apa net yang sudah kita training, kita tinggal close aja. Jadi kalau saya contohin di sini ya, ini pakai data yang lain. Jadi misalkan di sini saya punya data yang lain. em, Ya, jadi saya punya X-train sama target ini targetnya ya. Sama inputnya saya delay 3, outputnya di 3, neuronnya 10. Kemudian saya bikin Nuxnet biasa ya. Ini open loop. Kemudian setelah bikin open loop saya siapkan state-nya, kemudian lakukan training sampai sini. Nah, oke. Kemudian setelah saya lakukan training sampai di sini aja deh. Saya running ya. Nah, seperti biasa kita lihat networknya. Ini masih open ya. Jadi ada X-nya di delay sampai 3, Y-nya di delay sampai 3. Kemudian ya outputnya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Kebetulan di data ini ya. Nah, setelah kita lakukan training open, kita tutup dia pakai ini. Kita tutup close loop gitu. Nah, setelah ditutup, kita lihat network barunya seperti apa. Nah, udah ditutup tuh. Nanti nggak beda. Nanti kan ininya Y gitu ya. Nah, sekarang kita mau tutup Y-nya jangan dari sini. Ya, dari sini aja. Baru ini. Jadi ketika kita menggunakan model ini, kita cukup memasukkan X dapat Y. Tapi kalau yang open, ketika ini dilepas, kita cukup set untuk Y-nya juga. Gitu. Ngerti ya? Tapi dia pakai yang biru. Berarti ya, enggak, jadi pada dasarnya kita nge-trainingnya open. Nge-trainingnya open. Sudah jadi, ininya untuk ini sama dengan ini perbedaannya. Perbedaan ini yang untuk open, ini yang untuk close. Kelihatan nggak bedanya? Ya kan? Jadi ini kan waktu open yang dari close dari sininya, habis masukkan. Nah, code-nya ya tadi cuma yang ini nih tinggal close loop
Nah, jadi kalau kita melakukan prediksi 20 step ahead gitu misalkan ya, kita cukup memasukkan series dari si X-nya saja. Jadi ketika misalkan kita sudah melakukan training open, kemudian kita bikin close. Ketika kita punya data X1 sampai X7 gitu, berarti kita melakukan prediksi next 7 step ahead. Paham ya? Gitu. Karena kita nggak butuh inisiasinya. Jadi kita bisa, jadi misalkan kita pengen prediksi curah hujan berdasarkan apa ya? Outdoor ambient temperatur saja bisa dengan ini. Kan bisa aja kita bikin nafsnya itu, misalkan neural networknya punya temperatur dry bulb, ininya curah hujan. Apa curah hujan? Tambahnya precipitation gitu. Berarti ini kan P juga. Nah, karena ini P-nya closed loop, berarti kita cukup memasukkan temperatur selama 7 hari ke depan. Nanti oke. Oh, kalau untuk yang open loop berarti kita untuk yang misalkan prediksi curah hujan berarti P-nya itu juga harus 7 Iya, jadi digunain. Tapi nggak bisa untuk ngeprediksi 7 step ahead kalau ini open. kali ya. Hanya 1 step ahead. Jadi curah hujan hari ini buat besok. Gitu. Gitu. Lusa pun nggak bisa. Lusa pun nggak bisa. Nunggu dia. Iya, tunggu data besok dulu. Bisa pakai datanya tetangga, Malaysia bisa. Sama tuh koordinatnya bisa. Yang nggak bisa ambil dari Rusia. Ya, paham ya? Pak, mau tanya. Jadi kalau misalnya time delay-nya katakan 5 nih, time delay-nya 5. Berarti kan kita bisa memprediksi itu adalah T6. Ya, Ya, benar ya? ya. Nah, sekarang kalau saya mau memprediksi ini, itu mengikuti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 2 Dari 2. dari 2. Sliding window. Kayak ASM itu. Apa? Yang dia Semua konsep dynamic gitu. bukan dari 1 ke 2. Semuanya sliding window. Tergantung number n yang kamu tentukan berapa. Iya, di awal-awal ketika open loop. Iya. Jadi pada dasarnya kita trainingnya open dulu, baru kita sambungin. Jadi closed loop itu cuma nyambungin ya aja sih. Iya. Itu kita tentukan whether the the additional input come from input atau function value. Yang bisa saya baru step itu cuma waktu aja gitu. Iya. Yang lain kan. Karena nggak butuh ini, karena nggak butuh ini. Jadi cukup masukkan ini aja karena ini kan sudah bisa. Tapi sekali lagi, kalau tebakan pertamanya salah, berarti kedepannya tambah besar. Makanya jangan jauh-jauh several step. Ya, jadi kalau error pun jangan raise. Oke, ada pertanyaan? Any question so far? Oke. Nanti ya. Nanti tugasnya bikin ginian, bandingin yang kayak tadi saya statik, dynamic semuanya, pakai data engineering masing-masing ya. Jangan data fluktuasi saham kayak gitu, jangan kenaikan populasi, jangan. Pokoknya yang berkaitan dengan mekanikal engineering mah. Harus dengan cara ini. Iya, time series. Tapi kalau kan di kebetulan karena boleh kita dulu eksperimen orang. Oh ini ini dikumpulkan ya sebagai syarat UAS. Kalau nggak boleh ini nggak boleh. Supaya mereka yang nyari. Kalau namanya baik, Kalau nggak bisa dia berarti nggak.
Kalau misalnya ada juga, ya berarti langsung kayak kan. Kan ya, sekarang teorinya udah ada. Ini udah saya codingnya saya kasih. Kalau masih nggak ngerti juga, itu kayak kelas sebelah udah. Kayak oh bentar saya kasih ya codingnya ya. Sekarang juga nih ke Wildan. Eh, mana ya? Ini, gimana? Nggak kedengeran itu. Gimana? Kalau PLN itu juga bisa cuma bisa masuk PLN gitu. Iya, one step ahead semua. Udah ya, maksudnya coding coding bisa. Iya sama. Jadi ini konsepnya sebetulnya yang masalah training, testing itu kita sudah lakukan di situ. Sudah baik. Datanya apa yang statik lah. Ini hanya penjelasan model development. Jadi konsep trainingnya juga kita bagi data di training, testing, training LM apa hanya konfigurasinya matematikanya juga susah. Memang kita apa ya konfigurasinya ini. Oke, ada lagi. Mau nanya Pak? Ini kan yang dari boleh ya. Gimana ya? Tahu kalau saya itu dari kita bisa apa enggak? Ya kan juga dijelasin. Enggak. Itu kan ya sudah saya menawarin aja di belakang di ini. So kita kayak nanya ini gitu. Ya janganlah cari yang time series lah. Soalnya jangan-jangan dia ngambilnya data-data steady gitu di plot. Yang time series. Saya pengen melihat Anda paham gitu nanti di time series data itu static itu lemah kalah sama dynamic model. So, kalau datanya statik, nanti takutnya dynamicnya yang lemah. Karena dia nggak merepresentasikan dynamic behavior, data independent. Oke, ada lagi? Udah. Kalau udah, saya cukupkan nanti ditunggu tugasnya dan masih satu lagi ya. Saya akan ngasih mungkin mulai minggu depan tentang deep learning sedikit tebak-tebakan gambar ya. Gimana? Ada lagi? Iya. Berarti untuk data itu nanti statik satu teori ya, dan itu yang empat ini. Oh enggak, datanya dynamic. Cuma coba bandingkan modelnya. Data yang dengan Iya. Nanti statik relax. Ya, hipotesanya. Tapi kalau statiknya bagus. Apa? Iya dynamic aja, time series. Udah.